Malam sunyi, di sebuah desa terpencil, terdengar tangisan bayi dari dalam kuburan. Tangisan yang seharusnya mustahil terdengar. Warga tak tahu, arwah seorang ibu yang meninggal bersama bayinya telah kembali. Bukan untuk damai, tapi untuk menuntut anaknya yang hilang. Inilah kisah nyata pocong bayi penunggu desa Kaliwulung. Desa Kaliwulung adalah sebuah desa kecil yang tenang, terletak di pinggiran hutan jati yang luas di Jawa Tengah. Desa ini terkenal sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan warganya hidup sederhana. Namun, sejak malam tragis itu, nama Kaliwulung berubah menjadi desa penuh teror. Perempuan yang menjadi pusat kisah ini bernama Sarinah, berusia 24 tahun. Ia sedang hamil tua. Kandungannya memasuki usia 9 bulan. Suaminya, Raka, seorang sopir truk lintas kota, jarang berada di rumah karena pekerjaannya. Meski hidup pas-pasan, pasangan itu terkenal rukun dan disayangi warga karena ramah dan suka membantu. Malam itu, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar, angin bertiup kencang, membuat pepohonan jati meliuk menakutkan. Sarinah merasa perutnya mules hebat. Ia menduga waktunya melahirkan telah tiba. Dengan panik, ia memanggil tetangganya, Tono, seorang pemuda yang kebetulan sedang berteduh di rumahnya. "Tidak, tolong antar aku ke rumah Bu Sumi. Perutku sakit banget," pinta Sarinah dengan wajah pucat. Tono yang kebingungan langsung menyalakan motornya. Meski hujan deras, ia tahu tak ada waktu menunggu. Mereka berdua berangkat menuju rumah Bidan Sumi yang jaraknya sekitar 3 km melewati jalan hutan jati yang terkenal licin saat hujan. Di tikungan tajam dekat pohon beringin besar, nasib buruk menimpa mereka. Ban motor tergelincir oleh lumpur. Tono hilang kendali, motor oleng keras dan menghantam batu besar di pinggir jalan. Tono terpelanting ke semak-semak, sementara Sarinah terlempar ke aspal. Kepalanya membentur batu, tubuhnya terguling, perutnya membentur setang motor. Jeritan melengking keluar dari mulutnya, begitu memilukan hingga menembus suara hujan deras malam itu. Tono hanya sempat melihat sekilas wajah Sarinah yang penuh darah sebelum kesadarannya gelap. Ketika warga menemukan mereka, Tono masih hidup meski tak sadarkan diri, namun Sarinah sudah membujur kaku. Lebih mengerikan lagi, darah mengalir deras dari perutnya. Janin dalam kandungan ikut meninggal seketika. Keesokan harinya, jenazah Sarinah dimandikan dan dikafani. Prosesi pemakaman berlangsung muram. Hujan masih mengguyur, seakan langit turut berduka. Raka yang baru tiba dari perjalanan menangis histeris di samping jasad istrinya. Ia memohon agar bidan menyelamatkan bayinya, tapi semua sudah terlambat. Ketika jenazah diturunkan ke liang kubur, beberapa warga yang berdiri di sekitar pusara bersumpah mendengar suara tangisan bayi lirih, samar, keluar dari dalam tanah. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Sebagian mencoba menenangkan diri, menyangka itu hanya halusinasi akibat suasana duka. Namun, orang-orang tua di desa itu tahu, itu pertanda arwah Sarinah dan bayinya belum tenang. Malam pertama, setelah pemakaman, ketakutan mulai menyelimuti warga. Pak Surip, penjaga malam desa, sedang duduk di pos ronda ketika mendengar suara aneh. Tangisan bayi. Samar, namun jelas berasal dari arah pemakaman. Suara itu makin lama makin dekat, seolah bayi itu sedang dibawa menuju desa. Pak Surip yang penasaran menyalakan senter, lalu berjalan pelan menuju pemakaman. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Sosok putih melompat-lompat pelan di antara nisan. Pocong, wajahnya hancur, kain kafannya kotor bercampur tanah basah.
Dan yang paling membuat darah Pak Surip membeku, pocong itu menggendong sesuatu di pelukannya. Sebuah pocong kecil. Bayi mungil terbungkus kafan, kepalanya masih bernoda darah, matanya hitam kosong. Sarinah dan bayinya. Pak Surip menahan napas, tubuhnya gemetar. Suara tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini jelas berasal dari makhluk kecil dalam gendongan pocong itu. Sarinah menoleh ke arah Pak Surip, matanya kosong, hitam, meneteskan darah. Mulutnya bergerak seolah ingin berbicara. "Anakku, kembalikan anakku." Suara itu lirih, serak, namun menghantam kepala Pak Surip seperti palu godam. Ia berlari ketakutan, meninggalkan senter yang jatuh di tanah. Sejak malam itu, warga desa Kaliwulung tidak pernah lagi merasa tenang. Sosok pocong bayi mulai menampakkan diri, meneror siapapun yang melintas dekat makam atau bahkan di jalan desa. Dan teror baru saja dimulai. Malam-malam di desa Kaliwulung berubah mencekam sejak pemakaman Sarinah. Setiap orang yang keluar rumah setelah Isya merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Angin berembus dari arah pemakaman membawa aroma tanah basah bercampur anyir darah. Warga tidak lagi berani melintas jalan setapak dekat hutan jati yang menuju kuburan. Namun, justru teror itu tidak hanya berhenti di makam. Pocong Sarinah dan bayinya mulai mendatangi rumah-rumah warga. Malam kedua setelah pemakaman, Bidan Sumi yang merasa sangat bersalah karena gagal menyelamatkan Sarinah tidak bisa tidur. Ia mendengar suara hujan rintik-rintik di atap rumahnya, padahal sore tadi hujan sudah reda. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi sekitar pukul 1 dini hari terdengar suara yang membuat darahnya berhenti mengalir, tangisan bayi. Suara itu samar, namun jelas berasal dari depan rumah. Tangisan itu lirih, seperti bayi baru lahir yang menjerit minta susu. Mula-mula, Bu Sumi mengira ada warga yang datang meminta pertolongan, mungkin bayi sakit. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati jendela dan mengintip. Dan disitulah ia hampir kehilangan akal. Di bawah cahaya bulan pucat, sosok pocong berdiri tepat di depan pagar rumahnya. Sosok itu jelas Sarinah dengan wajah hancur, mata kosong, darah mengalir dari sela-sela kain kafan yang robek. Dalam pelukannya tergenggam erat sosok bayi pocong kecil. Kepalanya masih berlumuran darah segar, matanya menatap tajam. Tangisan bayi itu berasal dari makhluk kecil itu. Bu Sumi menjerit, tubuhnya lemas dan langsung jatuh pingsan di lantai. Paginya, ia ditemukan oleh anaknya tergeletak di ruang tamu. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani membuka jendela setelah maghrib. Sementara itu, Pak Surip, penjaga malam, tidak bisa melupakan kejadian di pemakaman. Wajah Sarinah yang menoleh ke arahnya, dengan mata hitam penuh darah, suara lirih, "Anakku," masih terngiang di telinganya. Ia berusaha menceritakan pada warga, namun banyak yang menganggap ia terlalu takut sehingga berhalusinasi. Tapi bukti segera muncul. Pada malam ronda berikutnya, sekitar jam 2 dini hari, Pak Surip mendengar langkah-langkah berat di jalan desa. Awalnya, ia kira itu warga yang pulang dari kota. Namun, ketika ia menoleh, darahnya langsung membeku. Sosok pocong itu datang melompat-lompat, namun lompatannya lambat, menyeret. Setiap kali kain kafan menghantam tanah, terdengar suara basah. Plak, 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 seperti kain lembab penuh darah. Sosok itu tidak sendiri. Di pelukannya, bayi pocong ikut bergerak. Tangisannya menjerit-jerit, membuat seluruh desa seperti dibangunkan dari tidur. Pak Surip berlari ke pos ronda, mencoba membangunkan teman-temannya. Namun ketika mereka keluar bersama-sama, sosok itu sudah menghilang. Hanya tersisa bau busuk, amis bercampur tanah basah yang menempel di udara. Keesokan harinya,
kabar itu menyebar cepat. Desa Kaliwulung menjadi resah. Banyak warga percaya arwah Sarinah gentayangan karena meninggal dengan cara mengenaskan dan bayinya ikut terkubur bersamanya. Pak Lurah Sastro mengumpulkan tokoh desa termasuk Raka, suami almarhumah, untuk membicarakan solusi. Ini bukan hal sepele. Banyak warga resah. Kalau benar arwah Sarinah belum tenang, kita harus cari cara menolongnya. Kalau tidak, desa kita tidak akan damai, kata Lurah Sastro serius. Raka menangis, wajahnya pucat. Aku sudah kehilangan istri dan anakku, Pak. Jangan bilang mereka sekarang jadi hantu. Aku tidak sanggup. Namun sebelum rapat selesai, kabar buruk datang dari rumah Mbak Lastri, seorang ibu muda. Malam sebelumnya, Lastri mendengar suara bayi menangis di depan rumahnya. Ketika ia membuka pintu, ia mendapati sosok pocong bayi tergeletak di beranda, menangis keras. Jantung Lastri hampir copot. Ia ingin menjerit, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Saat ia melangkah mundur, tiba-tiba muncul sosok Sarinah berdiri di depan pintu pagar. Dengan mata kosong ia menatap Lastri, lalu berkata dengan suara berat, "Kau punya anak, kembalikan anakku." Lastri langsung pingsan. Paginya, ia ditemukan tetangganya dengan wajah pucat pasi, mulut masih terbuka seperti orang yang menjerit. Anehnya, bayi Lastri yang baru berusia 3 bulan ditemukan menangis keras di kamarnya. Namun tubuhnya penuh bekas tangan kecil seperti dicengkeram. Sejak kejadian itu, setiap bayi di desa Kaliwulung menangis setiap malam tepat pukul 1 dini hari. Tidak ada satupun yang bisa menenangkannya, seolah mereka semua ketakutan pada sesuatu yang tak kasat mata. Raka yang dihantui rasa bersalah mulai kehilangan akal sehat. Ia sering bermimpi melihat Sarinah berdiri di kamar mereka, menggendong bayinya sambil menangis. Kadang Sarinah berkata, "Kenapa kau biarkan aku mati? Kenapa kau biarkan anak kita ikut terkubur bersamaku?" Raka mulai jarang keluar rumah. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya kurus. Ia hanya duduk di sudut rumah, menatap kosong ke arah kamar yang dulu ditempati Sarinah. Tetapi malam itu, teror mencapai puncaknya. Pak Surip yang masih menjalankan ronda mendengar suara tangisan bayi lagi. Kali ini suara itu tidak datang dari kuburan, tapi dari tengah desa. Bersama beberapa warga, ia mencoba mencari sumber suara. Mereka berjalan pelan, memegang obor, jantung berdetak keras. Ketika mereka sampai di dekat sumur tua, sosok Sarinah muncul. Kain kafannya basah kuyup, wajahnya hancur, darah mengucur. Ia menunduk, menggendong bayi pocong yang menangis meraung-raung. Semua warga terpaku, tubuh mereka gemetar. Lalu Sarinah mendongak. Matanya merah menyala, mulutnya terbuka lebar hingga robek ke pipi. Dengan suara melengking, ia menjerit, "Anak itu milikku, kalian semua harus menggantinya." Jeritan itu begitu keras hingga seluruh desa terbangun. Beberapa lampu rumah padam seketika. Warga berhamburan ketakutan. Pak Surip jatuh terduduk, obornya padam, tubuhnya gemetar hingga kencing di celana. Dan sejak malam itu, desa Kaliwulung tidak lagi tidur dengan damai. Teror Sarinah dan bayinya baru benar-benar dimulai. Sejak jeritan pocong Sarinah menggema di sekitar sumur tua malam itu, desa Kaliwulung berubah total. Semua warga dicekam rasa takut. Tidak ada lagi yang berani keluar rumah setelah maghrib, bahkan untuk sekadar mengambil air di sumur. Bayi-bayi menangis serentak setiap pukul 1 dini hari, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan. Mbak Lastri, ibu muda yang sempat melihat langsung pocong bayi di beranda rumahnya, jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, mulutnya komat kamit seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat.
Suaminya, Darto, kebingungan. Beberapa kali ia mendengar Lastri berbisik lirih dalam tidurnya. "Sarina, maafkan aku. Aku tidak bisa memberikan anakku." Darto ketakutan setengah mati. Ia berusaha memanggil Bu Sumi, tapi bidan itu juga dalam keadaan tertekan karena terus dihantui pocong Sarina di depan rumahnya. Sementara itu, Raka, suami Sarina, semakin terpuruk. Ia tidak lagi bekerja, hanya duduk di rumah dengan mata kosong. Malam-malam ia kerap mendengar suara ketukan di pintu, diikuti suara tangisan bayi. Pernah sekali ia memberanikan diri membuka pintu dan hampir gila melihat istrinya berdiri di sana, menggendong bayi kecil yang seluruh tubuhnya dibungkus kafan. Sarinah menatapnya dengan mata penuh darah, lalu berkata, "Lirih, kau suamiku, kenapa kau biarkan aku mati sendirian? Kenapa kau biarkan anak kita ikut terkubur?" Raka menutup pintu dengan keras dan menjerit seperti orang kehilangan akal. Semalaman ia duduk di sudut rumah, menggigil tanpa tidur. Puncak teror terjadi 3 malam setelah penampakan di Sumur Tua. Pak Surip, yang biasanya ronda malam, memutuskan untuk tetap menjalankan tugas meski takut. Ia ditemani Tono, pemuda yang dulu mengantar Sarina sebelum kecelakaan. Tono masih trauma karena merasa bertanggung jawab atas kematian Sarina. Setiap malam, ia bermimpi melihat wajah Sarina berdarah, menjerit minta tolong di tikungan tempat kecelakaan. Malam itu, keduanya berjalan pelan membawa obor. Udara dingin menusuk, anehnya jalan desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong, hanya keheningan mencekam. Ketika melewati kebun pisang, mereka mendengar suara bayi menangis. Kali ini lebih keras, lebih nyata. Tangisan itu tidak berhenti, justru makin mendekat. "Pak," suara itu dari dalam kebun, bisik Tono dengan wajah pucat. Pak Surip menyalakan senternya. Sinarnya menembus sela-sela pohon pisang yang bergoyang pelan. Dari kegelapan itu, sosok putih perlahan muncul. Pocong Sarina. Namun kali ini, penampakannya lebih mengerikan. Kain kafannya sobek-sobek, perutnya berlubang besar, seolah-olah janinnya masih berusaha keluar dari sana. Bayi pocong yang digendongnya berteriak keras, suaranya menusuk telinga. Sarina menatap lurus ke arah Tono. Mata hitamnya berkilat, mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi patah bercampur darah. Dengan suara berat, ia berkata, "No, kau yang membunuhku. Kau yang membuat aku mati dengan anakku." Tono langsung jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia berusaha berlari, tapi kakinya lemas. Pak Surip mencoba menariknya, namun tiba-tiba obor di tangannya padam sendiri. Gelap pekat menelan mereka. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara tertawa lirih, suara Sarina. Tawa itu berubah menjadi jeritan panjang, lalu suara kain kafan diseret di tanah. Tono menjerit sekeras-kerasnya. Tubuhnya tiba-tiba terangkat, dilempar ke batang pohon pisang. Pak Surip berlari pontang-panting meninggalkan temannya, tak berani menoleh lagi. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Tono di kebun pisang. Kepalanya pecah, wajahnya membiru, dan tangannya mencengkram tanah dengan kuat, seolah ia berusaha melawan sesuatu. Anehnya, di dada Tono ada bekas jejak tangan kecil, seperti tangan bayi, menekan kuat hingga kulitnya membiru. Berita itu membuat warga panik. Semua orang yakin Tono menjadi korban pocong Sarina dan bayinya. Bahkan orang-orang tua desa berkata, arwah Sarina kini haus balas dendam. Ia tidak hanya mencari anaknya, tapi juga menuntut jiwa pengganti. Pak Lurah Sastro segera mengundang Mbah Kromo, seorang dukun sepuh yang dikenal sakti dan sering dimintai tolong untuk urusan gaib. Mbah Kromo datang dengan wajah serius, membawa dupa,
kendi air, dan kitab tua. Di balai desa, ia berkata lantang, "Sarinah mati tidak wajar. Bayinya ikut mati dalam kandungan. Arwah mereka tidak diterima tanah, tidak diterima langit. Jika tidak kita hentikan, arwah itu akan mengambil korban satu persatu. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapat apa yang mereka inginkan." "Lalu apa yang mereka inginkan, Mbah?" tanya Lurah Sastro dengan wajah tegang. Mbah Kromo menunduk lama, lalu menjawab lirih, "Mereka mencari anak pengganti. Setiap bayi di desa ini dalam bahaya." Warga bergidik ngeri. Para ibu langsung memeluk anak-anak mereka erat-erat. Tangisan bayi kembali terdengar di luar balai desa, meski malam belum tiba. Seakan-akan Pocong Sarinah mendengar apa yang sedang dibicarakan. Malamnya, teror benar-benar menjadi nyata. Hampir semua rumah dengan bayi kecil mengalami gangguan. Bayi-bayi menangis histeris, kulit mereka membiru seolah dicekik. Para ibu panik, ayah-ayah membaca doa keras-keras. Namun, suara ketukan di pintu dan jendela terdengar di setiap rumah, disertai suara lirih Sarinah yang berkata, "Kembalikan anakku." Di rumah Raka, lebih parah lagi. Ia mendengar suara bayi menangis di kamar Sarinah. Padahal, kamar itu sudah dikunci sejak istrinya meninggal. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Di dalam kamar, Sarinah duduk di ranjang, menggendong bayi pocong. Wajahnya menghitam, matanya kosong, namun senyumnya mengerikan. Bayi pocong itu menoleh ke arah Raka dan tertawa kecil. Suaranya menyeramkan, bukan seperti tawa bayi, melainkan seperti suara orang tua parau. Raka menjerit, dan sejak malam itu, ia benar-benar percaya istrinya dan anaknya telah kembali, bukan sebagai manusia, tapi sebagai sosok yang akan menuntut seluruh desa. Sejak kematian Tono, desa Kaliwulung benar-benar diliputi ketakutan. Malam-malam terasa panjang, setiap rumah terkunci rapat dan doa-doa menggema di sudut-sudut kampung. Namun, ketukan pintu dan tangisan bayi tetap terdengar, seolah-olah Pocong Sarinah ingin masuk ke setiap rumah. Mbah Kromo, dukun sepuh yang diminta menolong, akhirnya mengusulkan sebuah ritual besar di pemakaman. Ia berkata, arwah Sarinah harus dipanggil, ditenangkan, dan diminta melepaskan dendamnya. Hanya dengan begitu teror bisa berhenti. Malam itu, tepat selepas Isya, puluhan warga berkumpul di pemakaman. Obor dipasang mengelilingi pusara Sarinah. Bau dupa menyengat memenuhi udara. Mbah Kromo duduk bersila di depan makam, ditemani Lurah Sastro, Raka, dan beberapa warga yang berani. Angin berembus dingin, membuat nyala obor berkedip-kedip seperti akan padam. Suasana hening, hanya suara jangkrik terdengar samar. Mbah Kromo mulai membaca mantra. Suaranya dalam, bergetar, bercampur dengan asap dupa yang semakin pekat. Raka yang duduk di sampingnya gemetar hebat. Keringat dingin bercucuran di wajahnya meski udara begitu dingin. "Sarinah, jika engkau benar di sini, tunjukkan dirimu. Aku memanggilmu bukan untuk mengusik, tapi untuk menenangkanmu. Lepaskan dendammu, lepaskan bayimu." Tanah di sekitar makam mendadak bergetar. Obor yang berderet mengelilingi pusara padam satu persatu. Bau anyir darah tiba-tiba menyeruak, membuat warga menutup hidung. Dari gundukan tanah terdengar suara lirih, tangisan bayi. Semakin lama, semakin keras, semakin dekat, hingga menusuk telinga. Beberapa ibu langsung menangis, memeluk anak-anak mereka erat-erat. Tiba-tiba, tanah di atas pusara Sarinah terbelah. Dari retakan itu, muncul sepasang tangan pucat terikat kain kafan, meraba-raba ke permukaan. Warga menjerit histeris. Perlahan, sosok Pocong Sarinah bangkit dari dalam tanah. Wajahnya rusak, matanya merah, berlumuran darah. Di pelukannya, bayi pocong menangis keras. Suara itu bukan lagi tangisan biasa, tapi
melengking seperti jeritan ribuan anak kecil. "Anak, kembalikan anakku!" Suaranya bergema memekakan telinga. Obor padam serentak dan hanya cahaya bulan pucat menerangi pemakaman. Mbah Kromo tetap duduk bersila meski tubuhnya gemetar. Ia mengangkat kendi berisi air dan memercikannya ke arah pocong Sarinah sambil melantunkan doa. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih mundur, Sarinah justru melompat ke depan. Suaranya melengking marah. "Air ini tidak bisa hentikan aku. Aku mati dengan bayiku. Aku terkubur tanpa sempat melahirkan. Aku tidak akan tenang sampai ada anak yang menggantikan bayiku." Warga menjerit dan berhamburan lari. Beberapa jatuh tersungkur, menangis ketakutan. Lurah Sastro mencoba menenangkan mereka, tapi teror itu terlalu nyata. Raka berusaha berdiri, namun pocong Sarinah menatapnya tajam. Bayi pocong di pelukannya menoleh ke arah Raka, lalu tertawa lirih. Suaranya bukan suara bayi, melainkan tawa tua yang menyeramkan. Raka hampir gila melihat itu. Ia menutup wajah dengan tangannya, tubuhnya gemetar. Mbah Kromo masih berusaha menahan. Ia menancapkan keris kecil ke tanah, lalu membaca doa lebih keras. Namun tiba-tiba, angin berhembus kencang, menyapu dupa dan obor, membuat pemakaman gelap total. Dari dalam kegelapan, terdengar langkah kain diseret dan tangisan bayi bersahut-sahutan. "Anakku, di sini, kembalikan padaku." Tiba-tiba, terdengar jeritan panjang. Warga yang berlari keluar pemakaman melihat seorang pemuda, Wawan, terjatuh. Tubuhnya ditarik sesuatu yang tidak terlihat. Ia menjerit meminta tolong, tapi tidak ada yang berani mendekat. Dalam sekejap, tubuh Wawan melayang ke udara, lalu terhempas keras ke batu nisan. Darah muncrat, kepalanya pecah seketika. Suasana berubah kacau. Semua warga lari terbirit-birit meninggalkan pemakaman. Mbah Kromo masih bertahan, tapi wajahnya pucat pasi. Ia tahu arwah Sarinah terlalu kuat. Ritual malam itu gagal. Pocong Sarinah bukan lagi sekadar arwah penasaran, tapi sudah berubah menjadi roh penuh dendam yang haus korban. Setelah kejadian itu, desa Kaliwulung makin kacau. Warga takut keluar rumah bahkan di siang hari. Bayi-bayi terus menangis setiap malam. Beberapa di antaranya jatuh sakit tanpa sebab. Seolah energi pocong bayi menyedot kekuatan hidup mereka. Bu Sumi datang menemui Lurah Sastro dengan wajah pucat. "Pak, ini tidak bisa dibiarkan. Kalau Sarinah terus mencari bayi pengganti, semua anak di desa ini bisa mati. Kita harus lakukan sesuatu." Lurah Sastro menghela napas berat. "Tapi apa yang bisa kita lakukan, Mi? Ritual Mbah Kromo saja gagal. Sarinah makin kuat. Aku takut korban berikutnya lebih banyak." Raka yang ikut duduk di sana hanya menangis. "Aku suaminya. Mungkin aku harus menyerahkan diri. Mungkin itu yang dia mau." Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Malam berikutnya, teror datang lagi. Kali ini, bukan hanya di satu tempat. Beberapa warga melihat pocong Sarinah melompat-lompat di jalan desa, mendekati rumah-rumah. Setiap kali ia lewat, jendela bergetar, bayi menangis histeris, dan suara ketukan pintu terdengar tanpa henti. Di rumah Darto dan Lastri, bayi mereka menjerit tak terkendali. Ketika Darto menggendongnya, ia merasakan tubuh bayi menjadi dingin seperti es. Saat ia menoleh ke jendela, sosok Sarinah berdiri di luar, menatap dengan mata merah. Bayi pocong di gendongannya menunjuk ke arah bayi Lastri. "Itu, anakku." Lastri pingsan seketika. Darto hanya bisa menutup pintu sambil menangis, sementara suara tangisan bayi terdengar bersahut-sahutan di seluruh desa. Ritual gagal, korban jatuh, dan sekarang pocong Sarinah bukan hanya menuntut, tapi juga menyebar teror ke seluruh pelosok Kaliwulung. Mbah Kromo tahu, jika tidak segera dihentikan,
arwah itu akan semakin kuat dan tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Sejak peristiwa pocong bayi masuk ke rumah warga, suasana desa Kaliwulung benar-benar kacau. Orang-orang tak lagi berani keluar rumah selepas maghrib. Jalanan yang biasanya ramai, suara jangkrik mendadak sunyi mencekam. Hanya suara angin yang menderu melewati hutan jati, membawa aroma tanah basah dan bau amis yang tak pernah hilang sejak makam Sarinah digali. Kepala desa, Pak Darmo, akhirnya memutuskan mengadakan rapat darurat di balai desa. Semua warga diharuskan hadir. Lampu-lampu Petromax dipasang karena listrik sering padam sejak teror ini dimulai. Warga berkumpul dengan wajah pucat dan mata cemas. Anak-anak digendong erat oleh orang tuanya, sementara para pemuda duduk di pojok dengan wajah tegang. Di depan duduklah Pak Kiai Marwan, seorang ustaz sepuh yang dituakan di desa itu. Beliau diminta datang untuk memberikan doa dan jalan keluar. Wajahnya serius, matanya menatap kosong ke arah pintu balai desa yang terbuka sedikit. Pak Darmo berdiri, suaranya serak menahan ketakutan. Saudara-saudaraku, teror ini sudah tak bisa kita biarkan. Kita semua tahu almarhumah Sarinah meninggal dengan janin di kandungannya. Kini dia kembali membawa bayinya dalam wujud pocong kecil. Kita harus mencari cara untuk menghentikannya. Suasana hening. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara lirih seorang perempuan. Itu suara Bu Sumi, bidan yang dulu gagal menolong Sarinah. Aku sudah bermimpi 3 malam berturut-turut. Sarinah datang padaku. Dia menatapku dengan wajah penuh darah sambil berkata, "Bidan, kau yang harus kembalikan anakku." Warga yang mendengarnya langsung merinding. Beberapa perempuan menutup telinga anak-anaknya agar tak ikut ketakutan. Pak Kiai Marwan mengangguk pelan. Betul, arwahnya tidak tenang. Dia ingin anaknya. Tapi anak itu meninggal sebelum lahir, maka jiwanya ikut terperangkap. Yang muncul sekarang bukan bayi biasa, tapi pocong bayi. Itu jin yang menempel pada arwahnya, memanfaatkan kesedihan Sarinah belum sempat. Suasana mereda. Tiba-tiba lampu Petromax bergoyang kencang, seakan ada angin yang menerpa. Padahal semua pintu jendela tertutup rapat. Suara tangisan bayi lirih terdengar dari luar balai desa. Semakin lama, semakin jelas. Tangisan itu tidak seperti bayi normal, tapi panjang, parau, bercampur suara cekikikan halus. Warga langsung panik. Anak-anak menangis. Para lelaki mencoba berdiri, tapi tubuh mereka kaku seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, pintu balai desa terbanting keras. Di sana berdiri sosok pocong besar dengan kain kafan compang-camping, wajahnya remuk penuh darah. Di pelukannya, pocong bayi meringkuk, namun matanya terbuka lebar menatap semua orang. Tangisannya menggema di ruangan itu, membuat telinga warga berdenging. Sosok Sarinah bergerak, lompat-lompat masuk. Bau busuk mayat bercampur amis darah langsung memenuhi ruangan. Orang-orang menjerit histeris, sebagian jatuh pingsan. Bu Sumi menjerit kencang sambil menutup wajah. Astagfirullah, itu Sarinah. Pocong Sarinah menatap Bu Sumi. Lalu tiba-tiba bayi pocong di gendongannya bergerak sendiri. Kain kafannya robek, tangan kecil yang hitam dan berlumut terjulur keluar. Pocong bayi itu merangkak cepat di lantai balai desa, meninggalkan jejak darah basah. Beberapa pemuda mencoba menendangnya, tapi tubuh mereka seketika lumpuh. Pocong bayi itu merayap naik ke kaki seorang perempuan muda bernama Wati, lalu menggigit pahanya dengan mulut hitamnya. Wati menjerit kesakitan, darah muncrat membasahi lantai. Pak Kiai Marwan segera berdiri, mengangkat kitab kecil dari saku jubahnya. Ia mulai melantunkan ayat-ayat dengan suara keras. Pocong bayi itu berhenti bergerak,
Matanya melotot, lalu mengeluarkan suara tangisan lebih kencang lagi. Sarinah pun berteriak panjang. Suara parau bercampur isak membuat kaca-kaca balai desa bergetar. "Anakku, kembalikan anakku." Pak Kiai terus membaca doa, sementara beberapa warga membantu Wati yang jatuh berlumuran darah. Namun semakin keras doa dilantunkan, semakin liar pocong bayi itu bergerak. Kini ia melompat ke dinding, merayap cepat di langit-langit seperti binatang buas. Matanya menyala merah, menatap setiap orang di bawahnya. Sarinah mendekati Pak Kiai dengan loncatan pelan, lalu berhenti tepat di depannya. Dari mulutnya yang sobek mengalir darah segar. Lalu dengan suara berat ia berbisik, "Kiai, doa tidak akan memisahkanku dari anakku. Jika kau paksa, aku akan membawa semua anak-anak di desa ini bersamaku." Ancaman itu membuat semua warga meraung ketakutan. Tangisan bayi-bayi kecil di pangkuan ibu-ibu semakin keras, seakan ikut terpanggil oleh pocong bayi itu. Pak Kiai mulai gemetar, namun ia tetap mencoba melawan dengan doa. Saat itu pula, pocong bayi melompat dari langit-langit, menubruk salah satu warga lelaki. Darah memercik ke dinding. Ruangan balai desa berubah menjadi neraka. Suara jeritan, tangisan bayi, dan bau busuk mayat bercampur jadi satu. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba lampu Petromax padam, gelap total. Yang terdengar hanyalah suara tangisan bayi yang semakin dekat. Gelap gulita memenuhi balai desa. Setelah lampu Petromax padam, hanya ada suara-suara kacau, jeritan warga, doa yang terbata-bata, dan tangisan bayi yang semakin keras bergema dari segala arah, seolah berasal dari dalam dada masing-masing orang. Pak Kiai Marwan berusaha tetap melantunkan doa di tengah kegelapan. Suaranya gemetar, tapi tak putus. Ia meraba tanah, menggenggam tasbih yang terlepas dari kantongnya. Sementara itu, warga berdesakan mencari pintu keluar, tapi pintu balai desa seakan terkunci rapat meski didobrak berkali-kali. Di tengah suasana kacau, terdengar suara kain yang diseret di lantai. Sosok pocong Sarinah muncul kembali. Kali ini hanya wajahnya yang terlihat samar oleh cahaya bulan dari celah jendela. Wajahnya remuk, matanya hitam berlubang, darah terus menetes dari mulutnya. Ia menggendong bayi pocong yang kini bergerak liar, meronta, bahkan menjerit lebih keras daripada bayi hidup. Kalian semua harus merasakan kehilangan anak. Suara Sarinah serak, seperti keluar dari kerongkongan yang penuh darah. Tiba-tiba, beberapa bayi dan anak kecil yang hadir di balai desa mulai menjerit keras bersamaan. Tubuh mereka bergetar hebat, lalu satu persatu pingsan di pangkuan ibunya. Para ibu menangis histeris mencoba membangunkan anak mereka. Namun wajah kecil itu hanya pucat membiru, bibirnya kaku, seperti sedang disedot sesuatu yang tak kasat mata. Pak Kiai Marwan tersentak, lalu berteriak, "Allahu Akbar, jangan kau sakiti anak-anak Sarinah. Jika kau butuh doa, doa akan kuberikan. Jika kau ingin damai, kita akan carikan jalan." Namun, sosok pocong itu tertawa. Suaranya panjang, nyaring, menusuk telinga. Bayi pocong dalam gendongannya ikut mengeluarkan suara aneh, bukan tangisan, melainkan suara tawa kecil yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba pintu balai desa terbuka sendiri dengan keras. Angin malam menerpa masuk, membuat semua warga yang masih sadar berlarian keluar. Mereka tidak peduli lagi dengan barang-barang yang tertinggal, hanya ingin menyelamatkan nyawa. Tapi begitu mereka menginjakkan kaki di luar, pemandangan yang lebih mengerikan menunggu. Di halaman balai desa, ratusan pocong kecil berdiri berjajar. Mereka tak bergerak,
hanya menatap dengan mata kosong menyala merah. Kain kafan mereka kotor, bercampur tanah, sebagian bahkan berdarah segar. Warga yang keluar menjerit lebih kencang lagi. Mereka berhamburan ke segala arah, tapi dari hutan jati terdengar suara-suara loncatan pocong besar lain yang tak kalah menyeramkan. Seolah Sarinah tidak datang sendiri, melainkan membawa pasukan arwah. Pak Darmo, kepala desa, yang masih mencoba menahan diri, menatap semua itu dengan wajah putus asa. Astagfirullah, kita sudah terlambat. Desa ini sudah dikutuk. Sementara itu, di dalam balai desa, Pak Kiai Marwan terus melawan dengan doa terakhirnya. Suaranya parau tapi kuat. Ia membaca ayat demi ayat sambil menahan tubuhnya yang mulai melemah. Pocong Sarinah bergerak mendekat, matanya menatap dalam ke arah Kiai. Doamu tidak bisa memisahkan aku dari anakku. Seketika, bayi pocong itu merangkak keluar dari gendongannya, lalu melompat ke arah Kiai. Taring hitam kecilnya menusuk leher Pak Kiai. Darah menyembur deras. Doa pun terhenti. Suara jatuhnya tubuh Kiai terdengar berat, membekas di telinga semua warga yang masih sempat menyaksikan sebelum mereka lari terbirit-birit ke kegelapan. Keesokan paginya, desa Kaliwulung sunyi. Balai desa kosong, namun penuh bercak darah, mengering di lantai dan dinding. Tasbih Pak Kiai tergeletak di tengah ruangan, patah menjadi dua. Tidak ada mayat, tidak ada warga yang tertinggal. Semua lenyap. Orang-orang dari desa tetangga yang penasaran dan datang ke Kaliwulung hanya menemukan desa kosong. Rumah-rumah terbuka, panci masih di atas tungku, lampu masih tergantung, tapi tak ada satupun manusia yang hidup. Namun, malam harinya, mereka yang berani mendekat mengaku mendengar suara tangisan bayi dari arah balai desa. Diikuti suara pocong melompat-lompat di jalanan kosong. Ada pula yang melihat pocong perempuan dengan wajah rusak menggendong bayi kafan berdarah berdiri di bawah pohon beringin di pinggir jalan desa. Desa Kaliwulung pun dikenal sebagai desa mati. Tak seorang pun berani menetap lagi di sana. Hingga kini, orang-orang yang melintas di hutan jati sekitar desa sering mendengar suara bayi menangis di tengah malam, disusul suara loncatan pocong. Dan siapapun yang berhenti sejenak sering melihat sosok pocong perempuan menggendong bayi mungil, menatap dari kegelapan. Kembalikan anakku. Suara itu lirih, serak, tapi selalu menghantui siapapun yang mendengarnya. Desa Kaliwulung kini hanya tinggal nama, sunyi, kosong, tanpa seorang pun penghuni. Namun, di balik hening itu, masih terdengar tangisan bayi dari kegelapan, diikuti suara pocong yang melompat-lompat. Jika suatu malam, kau mendengar suara bayi menangis dari arah kuburan, jangan pernah menoleh, karena bisa saja Sarinah dan pocong bayinya sedang mencarimu.